kok tiba-tiba itu kijang apaan salah gua katakan. Dengan kacanya tuh agak-agak kelihatan kesorot mobil, lampu gue nih ke depan kan kesorot posisi belakang. Ada sosok dia di depan mobil itu yang gue lihat. Sosok si mayat ini. Itu yang gue lihat sosok yang si perempuan tadi yang ada di mobil yang depan, ada di samping gue di kaca spion samping sebelah kanan. Gue lihat kaca di kaca spion kanan tuh gue lihat dia. Tahu lu posisinya? Dia keluar palanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja sebagai supir ambulan nih. Yaudah langsung aja, sebelah gue ada Bang Deddy. Selamat malam Bang Deddy. Malam Bang. Apa kabar nih Bang Deddy? Alhamdulillah sehat Bang Viko. Nah ini Bang Deddy kali ini mau ceritain tentang pengalamannya waktu jadi supir ambulan ya. Iya. Nah itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang Deddy? Sekitar 2000-an sampai 2010-an gitu. Wah, lumayan lama. Lama. Oke. Iya. Nah ini supir ambulan ya kan kadang ada yang buat cuma nganter jenazah, apa di supir ambulan di rumah sakit buat orang sakit itu gimana tuh Bang Deddy? Kalau saya khusus buat pemusalahan jenazah Bang, khusus buat nganter jenazah. Oh berarti khusus buat jenazah aja? Khusus saja. Bukan buat yang orang sakit. Bukan. Oke. Bang Deddy ini sebagai driver atau apa nih? Dulunya sih ikut Baba sebagai kenek. Pas Baba udah udah agak tua ya kan, udah nggak mungkin ke ini kan kita jalur bukan jalur Jabodetabek. Kadang kalau ngambil jalur lintas luar kota itu kayak Sumatera atau gimana ya, saya ngambil offernya gitu. Oh berarti itu sampai ke lintas. Tergantung ya? dari keluarganya nih, misalnya keluarganya orangnya mau dikuburkan di desanya seperti ini ke daerah Bengkulu atau gimana, ya mau nggak mau kita kesana. Nah paling jauh nih kemana nih Om? Saya paling jauh ke Aceh. Ke Aceh? Itu ngirim ke sana ya? Apa ngirim jenazah ya? Itu berapa lama tuh? Sekitar ya 2 hari 2 malam lah kalau menempuh perjalanan yang banyak resikonya. Ya cuman ya namanya kita udah niat kerja kan, lillahi ta'ala kan. Seperti itu Bang Viko. Bener-bener sih. Iya. Oke nih, tahan dulu nih. Oke, siap Bang Viko. Ceritanya. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Deddy, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Deddy di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Ya kita sih awalnya ngikut karena kan Bapak dulu masih aktif di dinas pemakaman, khususnya bagian pemusalahan jenazah, di mana pemusalahan jenazah ini bokap sebagai driver khusus pengambilan jenazah, dan saya ini sebagai ngebantuin Bapak lah. Keneknya lah ya. Seperti itu Bang. Jadi di awal tahun 2000-an ini, selepas saya keluar dari pekerjaan saya dulu, sebelum itu kan saya kerja di luar nih Bang, awal dari tahun 98 tuh pasca habis kerusuhan itu saya udah mulai kerja di pabrik. Nah sempat goyang itu kisaran tahun mau masuk 2000 itu ada apa sih namanya pengurangan masalah tanpa ada informasi lagi yang jelas akurat. Ya udahlah, Bapak masih tahu saya daripada nggak ada kerjaan, selang dari kuburan lu bantuin Bapak dah kalau piket, kali aja ada apa piket yang keluar kota atau gimana kan lumayan buat jajan-jajan lu. Pada saat itu malam kira-kira pas kebetulan Bapak lagi piket nih Bang. Piket pertama, malam pertama nih ceritanya.
Jadi kan bapak kita kan nih, orang tua saya ini punya connect pribadi, dalam artian ya kalau saya kan awalnya dulu cuman ikut-ikutan doang lah sebagai buat temen bokap gitu kan. Nah kebetulan ini sebutlah nama itu connectnya bapak saya ini si Yanto. Kebetulan nih pas piket malam pertama nih bapak nih connectnya anaknya lagi sakit di kampung. Nah sore bilang kan Yanto ini bilang ke bokap saya, abang ini mohon maaf ya ganti lainnya. Buat gantiin saya siapa? Kebetulan situ saya sore lagi sama bokap di ruang piket kan, lagi prepare kan. Bokap bilang gini, udah tuh lo kalau mau balik aja, tuh ambil duit di laci. Udah mau pulang kalau beneran aku sakit, biarin ada si Dedi nih buat temenin saya. Emang lo berani Det gitu? Berani sih mah, ngapain sih takut yang bawa mobil membaba gitu. Ya udah waktu itu saya belum udah bisa bawa mobil cuman belum berani untuk lintas luar kota. Nah pada situ ada laporan masuk telepon, jadi meja itu kan disediain semacam kayak buku tulis sama telepon kan, dan buat laporan kalau ada kematian yang meninggal. Jadi sekitar jam 11:30 pada saat itu di depan ini kan kantor ini anak-anak yang di kuburan tuh pada main catur di depan. Bokap posisi lagi nonton catur tuh. Dan di dalam itu saya di meja sambil nonton TV. Bunyi telepon tuh kan. Saya angkat, selamat malam. Tuh ada pengaduan laporan karena mau ambil jenazah. Ya udah dicatat alamatnya. Nah karena kan saya kurang hafal kan. Saya panggil bapak saya kan. Pak ini ada laporan nih dari luar. Udah lah nggak terima, nggak bisa sebenarnya itu kan awal belum tahu kan. Udah bapak yang angkat. Dedet siapin mobil. Keranda kurung batang, kalau bilang kita mah kurung batang disiapin belum? Udah di dalam pak. Itunya ada gak? Itu penutupnya. Taruh di pojok. Jangan ya orang Kristen. Oh ya udah. Taruh lagi, keluarin. Ya udah kan saya preparein, udah kelar preparein di dalam. Dikasih alamatnya, daerah Pluit, ngambil jenazahnya. Ternyata itu di Jalan Pluit Karangmas, di Pluit Karang Timur Tengah, Karang Timur kalau nggak salah tuh. Masih ingat saya. Udah sampai di lokasi, sampai rumah duka. Ternyata itu orang Chinese. Kasih alamatnya, ketemu sama keluarganya yang ternyata yang meninggal anaknya perempuan. Ya, saya lihat petinya bagus bang. Di atas itu ada penutup petinya itu ada semacam kayak kaca. Buat bisa tembus ngeliat mayatnya di dalam peti jenazah tersebut. Ya udah kita nemuin keluarganya, orang tuanya ini, bapak saya ngomong orang tuanya mungkin ya nggak tahu lah. Saya posisi masih di dalam mobil ambulan. Bokap keluar, buka pintu belakang. Ya udah kan, kurung batang penutupnya buka aja. Soal pakai peti. Ya berarti nggak usah pakai kurung batang kali pak. Iya maksud bapak keluarin tuh kurung batang. Ya udah dikeluarin itu, dibantu sama keluarganya tuh, saudaranya kan. Karena posisinya kan cuma berdua. Nah udah turun kurung batang, peti mau masuk. Jadi gini bang, posisi ini peti jenazah di keluarganya agak ada dikasih ruang gitu bang. Kayak ruang sesembahan gitu dia buat, karena ini Chinese Konghucu. Dia ada sesembahan dulu semacam kedupa-dupa gitu. Teman saya cuma sendiri dong sama keluarganya ini, yang anak laki-laki lah, kisaran umur 30-an gitulah, masih muda lah. Dia ngomong, ini auntie aku, tante aku, pak sakit, cerita dah. Pokoknya saya nggak fokus dia denger cerita lah. Udah dek tolong bantuin saya yuk. Ini kan ada rambai-rambai kayak apa sih, semacam kain yang tipis begitu bang, buat nutupin itu kan, tutup peti itu. Nah saya posisi nyamping itu keadaan tuh masih normal bang. Saya tutupin kan. Nah pas mau jadi posisi dari peti dari kakinya kita arahin ke kepalanya kan. Saya geser begini. Nah posisi ini anak nih sebelah kiri, saya sebelah kanan. Otomatis dia nggak ngerti dong, belum ngerti lah. Dia masih di belakang nih posisi kaki di peti nih. Saya udah di situ, saya hamparin gitu. Yang saya lihat dari awal emang dia posisi begini tuh mayat jenazah yang di dalam peti.
Pas saya mau nutup begini, mendelik matanya. Saya kaget dong. Otomatis nih anak kaget juga. Kenapa om? Teriak. Nah yang dari luar nyamperin 2 orang. Kenapa? Ada yang jatuh? Pak, ada yang jatuh? Enggak bu, enggak, aman. Itu di bawah peti awalnya nggak ada semacam kayak ada, gue lihat tuh nggak ada bunga-bunga. Pas gue ngeliat itu dia mendelik, gue lihat ada bunga rampai dari dalam peti turun ke bawah. Udah kan close, udah mas, dia bawa petinya langsung ke ambulan. Nah udah selang itu peti udah di dalam mobil ambulan, dikasih alamatnya ke daerah Bengkulu Bengkalis dengan surat jalan, surat kematian, dan dari pengiriman dari polisi sampai Merak, pengantaran delaynya jenazah kita dikawal sama BM itu sampai Merak, kita lewat jalur kapal nih ceritanya nih. Udah dalam posisi perjalanan menuju kita ke Merak, nggak ada apa-apa tuh, aman, lancar lah. Masuklah kita ke dek 9 waktu itu, khusus buat ambulan yang bawa jenazah. Itu dikhususkan tuh bang, beda sama parkir yang lain, beda itu tersendiri, gelap ruangannya bang. Itu saya berdua sama bapak, keluarganya minimal kan kalau di depan mobil itu 3, salah satu keluarganya yang ikut di depan dong mobil ambulan. Ini nggak sama sekali ada yang mau. Itu sepanjang perjalanan udah masuk parkir, peti keluar kan, dikeluarin dulu tuh. Enggak, maksudnya mohon maaf, gue potong, bukan peti yang keluar, jadi pintu belakang ambulan gue buka biar ada hawa maksudnya. Itu kan, itu hio masih nyala bang. Hio yang lupa itu, biar hawanya nggak bau di dalam tuh. Pengap gue buka, bokap keluar dong, bapak pengen ngerokok dulu lihat bentar. Ya udah, waktu itu gue belum berani ngerokok masih ngumpet-ngumpet kan. Nah kebetulan nih bokap keluar, gue bisa ngerokok ya kan. Alasan, iya deh bapak, nggak sekarang kopi pak. Iya, pesan kopi tuh ada kayaknya. Biar lama nih, biar bisa gue ngerokok juga gitu kan bang. Udah, selang bokap gue ke atas, gue masih duduk tuh, posisi di depan. Jadi kan posisi ambulannya di belakang itu kan, di depan setir itu kan ada kaca spion di dalam tuh bang, ya kan. Nah di belakang ini ada kaca buat geser begitu, tembus dong ke belakang. Pintu samping sebelah kiri gue buka, ya kan. Nah kaca samping dekat setiran ini gue buka kacanya doang, gue duduk sambil ngerokok. Nah jadi posisi pintu buat nyangga kaki gue, jadi posisi gue begini kaki nggak pintu ada, gue ngerokok nyender begini. Otomatis kan kaca spion di dalam nekuk begini, sengaja gue tekuk kan, tekuk gitu kan, takutnya hiu kebakar tuh peti. Ada yang kayak semacam kayak kain-kain gue taruh di atas petinya itu, penutupnya kain-kain gitulah. Gue pastiin dong takut kebakar gitu kan, gue liatin sambil ngerokok, tetep tuh nggak ada apa-apa, nggak ada pergerakan. Dah selang gue rokok habis, gue mau nyulut lagi ke rokok yang kedua, ini buka pasti lama nih, mesin nggak nyala, mesin mobil nggak nyala. Oh, nggak nyala. Tapi ada pergerakan. Oh, getar gitu. Getar. Gue lihat konsen, gue lihat fokus ke belakang. Itu kan pintu belakang mobil kebuka dong. Ngenjot posisi mobil gue. Gue keluar dong. Gue pastiin ada apa di belakang. Gak ada apa-apa. Itu peti geser sebelah kanan. Gue geser lagi kan di bawah ada rodanya dong. Gue geser lagi, udah keadaan masih udah wanginya hiu udah hilang, gue tutup lagi tuh. Pas gue mau nutup, gue gebrek ini, teriak, dari mana tuh suara di dalam? Gue lihat samping sebelah kanan nih, gue sambil jalan gue lihat mungkin aman, nggak ada teriakan, nggak ada orang. Udah gue muterin dong, gue duduk lagi. Pas gue duduk, nah jadi keluarganya kan ngikut nih, tapi parkirnya beda dong, ya kan? Gelap tuh bang, gelap. Sengaja lampu mobil tuh gue nyalain. Datang 2 orang, pastiin gue kali ngasih makanan. Aman pak, sendirian berani kok. Bapaknya kemana? Itu lagi ngerokok om di atas. Udah keluar aja sini, tinggal aja sih, nggak apa-apa, gitu. Enggak, udah mulai merasa mual gue tuh bang, udah enek gitu. Oh gue tahan ini, mau makanan lagi nggak bakal kena nih, pasti nembak nih buat ini. Ya makasih ya tante. Gitu. Sepasang laki istri sih, nggak tahu lah.
Udah mereka jalan ke atas, itu antara gue percaya nggak percaya, itu kan peti ya bang, kalau di orang, aduh, itu kan ada kuncinya, kebuka begini. Atasnya kebuka berarti? Kebuka, nyamping posisinya, nggak kebuka begini loh, nyamping. Itu jenazah yang posisi duduk begini, gue lihat dari kaca, duduk posisi ke belakangin gue. Jadi dia ngeliatnya posisi ke belakang. Jadi begini nih, gue ngeliatnya ke kaca spion dalam. Gue ngocok-ngocok mata, tetep nengoknya bagusnya nggak ke arah gue, ke samping, begini. Udah. Ini kayak ada bekas sayatan nih. Dari sini kemari, kayak ada bekas jahitan. Nah pas gue beraniin diri ngedehem, prak langsung ketutup dan jatuh, ketutup, prak. Sama seperti semula, nggak ada kayak kejadian apa-apa. Gue keluar dong, gue nih tengkukku udah berdiri nih bang. Stuck, gue jalan tuh kayak di situ aja, nggak jauh dari pintu. Padahal gue perasaan gue udah jauh. Kayak berat gitu ya? Bukan berat, kayak bang, kayak posisi gue nggak boleh jauh-jauh dari situ. Logikanya aja itu peti udah ketutup, kekunci lagi, keadaan seperti semula. Tahu ada di samping gue tuh sosok. Gue belum berani ngomong pada situ sama bapak. Nah selang teriak dari baru itu normal lagi. Gue lihat peti normal lagi. Bokap gue bawa makanan itu dikasih sama keluarganya. Ya bapak beliin ini nasi. Oh dikasih, udah kan. Udah tuh nggak jadi apa-apa sampai ke Bakahuni, Sandar tuh. Truk buka parkir lewat loading atas karena posisi parkiran yang di atas itu kan macet. Diarahin sama petugasnya suruh lewat samping. Nah keluarganya udah duluan jalan tuh. Satu mobil masih nunggu di dek yang paling atas. Dia buat penunjuk jalan nih bang, ngiring. Keluar dari pelabuhan adalah sekitar 2 jam nyampe perjalanan tuh kiri kanan gelap bang. Tuh kalau gue tuh kiri kanan pohon karet dah nggak salah. Itu penerangan jalan cuman buat lampu, itu lampu khusus, lampu mobil doang. Gelap. Tuh kiri kanan kalau gue perhatiin itu kayak pohon karet tuh banget. Tuh jaraknya juga karena kabut, jarak pandang tuh kira-kira berapa meter gitu. Bokap mapah aja gitu. Itu tetap sirene ambulan tetap nyala, cuman nggak boleh dinyalain katanya dari pihak keluarganya. Itu sampai mana ya? Perbatasan antara Tulang Bawang ke dari Raja Basa ke Tulang Bawang. Gue udah, bokap sih yang ngerasain, gue nggak ngerasain, tapi bokap ngerasain. Apa yang gue rasain di dalam parkiran kapal itu dirasain juga sama bokap. Nyolek bokap, bawa dia gantian, minggir ya tuh. Nah otomatis yang pengiring itu berhenti karena melihat posisi mobil ambulan gue berhenti nih, dengan maksud bokap nyuruh ganti gue yang bawa, ya kan. Udah kalau di sini nggak ada polisi, aman, bisa dah bawa, Bismillah. Tuh di tes awal gue mau bokap, lintas Sumatera tuh, biar berani. Ntar bapak kalau lagi nggak enak badan kan bisa lu gantiin gue. Udah selang begitu, udah gue bawa gue bawa mobil tuh, aman. Tapi bokap tuh ngelihatnya posisi kaca spion dalam, arahnya ke belakang. Tak dalam hati gue, bokap gue ngelihat kayak nih, cuman nggak ngomong sama gue kan. Nah posisi pengiring mobil yang di depan ini buat pengiring jalan, gue bang lihat ya bang, itu kan gue lihat itu posisinya itu yang di dalam mobil itu 2 orang, yang di dalam mobil yang pengiring jalan ada 4 orang. Kok tiba-tiba itu kijang apaan salah gue katakan. Dengan kacanya tuh agak-agak kelihatan kesorot mobil, lampu gue yang di depan kan kesorot posisi belakang. Ada sosok dia di depan mobil itu yang gue lihat. Sosok si mayat ini. Dia sambil begini tangannya. Yang satu megang leher dia. Kayak apa sih? Nunjukin sesuatu yang menurut dia kesakitan atau gimana. Bokap nyolek, kenapa lu? Enggak, katanya. Fokus, ini di kampung orang nih. Baru sampai Tulang Bawang. Kasih klakson. Jadi jalanan begini nih bang. Kalau lu udah pernah lewat lintas Sumatera tuh, khususnya dari Raja Basa ke Tulang Bawang, gila jalanannya begini nih. Tuh pas sampai Tulang Bawang, belum sampai Oki itu gitu.
Itu jalan lama-lama menyempit begini. Menyempit. Dan jarak berapa kilometer itu mobil hilang. Tes. Lost kontak gue. Nyapa-nyapa jalan dong. Waktu itu kan gue nggak punya handphone kan. Bokap cuma handphone Nokia doang. Udah, telepati kan. Insting gue main. Udah ikutin jalan aja. Pasang lampu dim, lampu jarak jauh. Lampu tembak. Teng, gue pantang terus. Gue bawa 80, cepet 80, cepet 80. Nggak berani gue lewat dari situ. Kita bokap 80 ya udah. Belakang ngegeter nih. Karena posisi gue yang bawa, gue nggak ngerasain dong. Ya kan, masuk gigi 3 tuh. Gue bawa pelan 80, 4, 3 ngededer kan, gue masuk ke 4, ke 5, normal bang. Nah pas mau perbatasan Tulang Bawang mau ke Oki 1, kan ada perbatasan tuh pakai patok. Mati total tuh mesin mobil. Tapi masih jalan. Jalan tuh mobil. Tapi udah mati. Mati. Keadaan nanjak lo begini lo. Aneh kan lo. Itu yang gue lihat sosok yang si perempuan tadi yang ada di mobil yang depan, ada di samping gue di kaca spion samping sebelah kanan. Gue lihat kaca di kaca spion kanan tuh gue lihat dia. Tahu lu posisinya? Dia keluar palanya begini. Nunjuk tangan begini. Mungkin dia mau ngasih arah jalan salah atau bener gue nggak ngerti. Kalau gue nggak putar balik bang, lihat patok begitu, lihat gue ada semacam kayak jalanan nyempit begitu. Gue udah terjun ke jurang kali. Gue mati, gue pakai rem tangan, bokap keluar, panik juga dong bokap, ya kan? Gue juga panik, gue keluar, gue ngandelin lampu tembak mobil tuh keluaran jurang. Itu sosok yang ngasih unjuk. Udah gue putar balik. Jadi nih bang, patokan itu tuh arah tanda pandang yang ke ini, ke putar balik kanan, arah yang ke Oki 1. Kalau gue ikutin insting gue lurus, Allah bisawab dah, terjun gue ke jurang kali itu. Dan sosok, maksud gue nih, peti itu kadang berubah. Yang gue lihat berubahnya cuman gue doang. Bokap awalnya ngeliatnya cuman peti berubah. Berubah apa nih? Berubah juga gini bang, posisinya tuh bukan gimana ya? Kan awal nih penutupnya di atas, ini ternyata terbalik begini. Dengan posisi kaki itu jenazah ada begini. Jadi gimana sih meluk itu peti? Gimana sih meluk? Gue lihat, bokap ngeliat juga darah tuh. Iya darah pak, gimana nih? Udah les kontak, udah ketinggalan. Nah, pas udah ini udah dah tuh, udah. Bokap keluar, gue keluar. Di belakang jok kan gue selalu siap air mineral lah kan, air mental lah, cuman tuh botolnya doang. Ambil tuh di dalam jok, di belakang jok air, cipratin. Ada kopi nggak? Ada kopi. Udah, gue serbukin kopi dulu tuh, biar bau anjir hilang kan. Baru gue siram pakai air. Itu sepanjang perjalanan gue tuh bang, ngintilin nyari-nyari ngerapai jalan sampai tempat tujuan. Itu darah ngalir terus gue terbuka. Dan gue lihat lagi tuh sosok leher begini bang, megangin gitu ya. Udah selang begitu udah sampai perbatasan Oki 1, Oki 2, jembatan kan, ketemu jembatan Musi, lurus terus. Pertigaan gua ambil ke kiri, gua ke kiri ketemu Bengkalis, Gapura gitu. Masuk ke Bengkulu. Itu keluarga bener apa dajal apa gimana sih, gua nggak ngerti deh nih. Ini dari awal pertama semula gua dari Jakarta tuh biasa aja bang, normal. Ngiring 3 mobil. Tapi pada saat sampai Gapura masuk ke Bengkulu, itu prosesi perubahan itu yang gue lihat di dalam isi mobil itu berubah semua bang. Dia pakai cadar semua kayak hoodie, ya merinding gua. Bokap di situ, jujur bokap gua pingsan. Sadar-sadarnya bokap pas mau perbatasan itu masuk ke desanya dia, udah berubah lagi. Udah kata bokap, turunin jenazah, kita pamit pulang daripada ntar kenapa-napa. Anggap kita nggak ngeliat. Iya pak. Udah sampai, gila bang rumahnya bang. Itu rumah mewah. Yang nempatin cuma 1 orang.
kakek-kakek. Sendirian dia. Sendirian. Nggak ada prosesi ya orang kita kamu berduka gitu penyambutan, kagak ada sama sekali. Gelap. Cuma ada satu lampu taman yang terang itu doang. Bahasa-bahasa Bengkulu kan, bahasa-bahasa Melayu gua nggak ngerti kan. Pokoknya itu peti jenazah jangan taruh di dalam, posisi di luar. Keluarin itu jenazah dari dalam peti kan. Ya dari keluarnya, Pak bisa minta tolong nggak? Sopan dari awal. Pas gua udah sampai tujuan ke lokasi berubah lagi semua dengan yang sama kayak di Jakarta sosok-sosoknya. Pas mau masuk Parangmangu tuh berubah semua itu. Udah mukanya ada yang kayak kuda, muka-muka binatang semua. Ada yang kayak kambing gitu. Nah satu lagi yang gue curiga apa bang? Itu si kakek-kakek bawa tongkat. Ininya kayak apa sih? Lambang kayak segitiga dengan topinya atasnya kayak ada tanduk, kepalanya kepala kambing gitu. Oke lah prosesinya apa yang dimau dari keluarganya ini, gue turutin dong, ya kan? Karena gue kan bidang pelayanan. Bodoh amat, mau nyaksin kayak gitu kayak bokap gue tuh, atau bokap tuh bodoh amat. Yang penting kita pulang, jangan lama-lama, dikasih uang tip, enggak, udah balik. Kayak bokap tuh. Udah, gue buka tuh bang, tutup petinya gue buka. Gue tuh suruh buka tutup peti, suruh taruh di bawah tanah, nggak masuk posisi di dalam rumah bang. Yang bikin anehnya itu loh. Nah itu sosok si kakek-kakek itu masih ada di depan pekarangan dekat pagar. Ini keluarganya nggak boleh masuk. Tuh peti suruh dibuka, jenazahnya taruh digelerin gitu, diamparinnya begitu bahasa Betawi mah. Dikeluarin dari peti, gue pikir suruh dibawa sama peti-peti, enggak suruh keluarin. Tuh jenazahnya dikeluarin. Ya udah, gue berdua dong. Itu gue cuma berdua dari awal prosesi dari Jakarta tuh ada yang bantuin. Nah pada saat di lokasi gue doang berdua. Bagusnya enteng tuh jenazah, tuh mayat. Cuman gue lihat ada keanehan, bokap pun ngerasain. Ini anak nggak sewajarnya. Cuman bokap udah jangan ngomong pak, diliatin belum kongkong lo katanya. Udah belum pak, teriak tuh yang dari dalam kongkong. Iya pak, sebentar lagi. Udah nggak usah rapi-rapi, udah tutupin pakai kain itu aja. Nah pas buka penutup kain-kain yang gua tutupin tuh bang, kan yang lingkap di kakinya tuh ke apa sih ke sepatunya tuh, dibuka membokap tuh kainnya tuh, kebuka dong. Gua geser ke atas, bokap diri. Mungkin bokap udah ngeliat muka wujud tuh si sosok jenazahnya. Pas gua tarik ke atas, satu mukanya berubah kayak kambing bang, tanduk. Ini dadanya nih, ada segitiga kayak gitu kayak bener. Oke. Tapi mukanya aja yang jadi kamu. Dan tahu lu keluarganya, spontanitas yang gue lihat dari awal di mobil itu di perjalanan sama percis sama yang gue lihat yang pas gue abis nyentuh. Pakai cadar, mukanya kayak binatang semua. Nah, singkongkong itu sih bapak-bapak tua itu, kakek tua itu. Pak, Dek, kamu minggir pulang. Uang kasih tuh di situ di mobil udah ada segepok. Bener bang, uang segepok segini di dashboard mobil ambulan gue. Kejadian nggak sampai di situ aja bang. Gue pulang itu, gila mobil. Selama perjalanan itu gila, gue nggak mau lagi dah lewat situ dah, gue kata. Yang gue lewatin lagi tuh bang sama kejadian sama gue yang sebelum gue mau ke situ bang. Itu sosok yang ada di lingkaran itu bang, ada di belakang mobil gue. Minta tolong. Dan sosok perempuan ini yang anaknya ini yang jadiin tumbal sekte ini bang. Wow. Percis di samping kaca yang belakang itu kan, menuju ke depan itu kan kaca geser gini. Jadi gimana sih posisinya? Kalau orang juntai begini gimana sih? Jadi di posisi kepala di bawah, nah itu kepala muter dari bokongnya ke atas begini. Jadi yang satu kepala kambing, yang satu wujud kepalanya dia. 13 jam buat tengah-tengah hutan bang. Bokap udah kayak orang gila.
nangis sendiri, ketawa sendiri. Gue masih normal pada saat itu. 13 jam gue di tengah hutan tuh. Nah menjelang subuh gue tapi kiri kanan tuh bang. Gila bang, ke depan dikit gue tuh udah kiri kanan jurang bang. Kedalaman berapa meter gue gak ngerti deh. Kurung batang gue udah begini. Posisi mobil gue udah begini. Coba lu kalau di posisi gue kayak gimana? Pagi mulai ada aktivitas warga, teriak. Yang bawa sayuran mau ke pasar. Bahasa Melayu gue gak ngerti pokoknya. Wah mobil mau ke jurang, mobil mau ke jurang. Gue posisi begini bang. Muka begini. Posisi gue begini. Ada darah di dingin gue. Bokap juga ngalamin ada darah di sini. Udah dikerumunin warga gue tuh di situ siang sampai siang. Ah gila. Itu bukan rumah bang. Gue ngeliat mah rumah. Di samping gue tuh kayak semacam kayak ada gua gitu. Perbatasan jurang kayak ada gua gitu. Ya. Mungkin gue di situ kali. Kenapa bisa sampai kemari kata warga kan bapak-bapak tuh. Ini jurang ini. Saya bawa jenazah. Mana jenazahnya? Itu uang di dashboard berubah jadi daun bang, daun kering. Tapi kan pada posisi itu abang udah balik ya, habis nganterin ya. Berarti nggak bawa jenazah dong? Itu gue di tengah-tengah di antara bibir jurang. Maksudnya dianiin sama warga. Itu mobil dipakai dongkrak seadanya itu pakai dolken, mundurlah mobil. Posisi udah begini bawahnya jurang. Makanya gue pas normal itu di Kulatungkai kalau nggak salah ya, desa Kulatungkai gue tuh dijamin sama kepala desa situ. Gue nelpon ke kantor tuh lost kontak sampai sekali. Di luar jangkauan servis area terus selama perjalanan. Gue nginep dulu semalaman di situ. Nah, jadi gini bang. Bokap gue kan orangnya modelnya sama kayak gue nih. Awalnya kan gue tuh kalau di mana habis piket biar kata jauh pulang, biar kata jauh pulang. Ini karena keadaan bokap juga lagi udah nggak bisa kayak gimana kan. Gue juga fokus gue udah kayak gimana gitu kan, udah gue terpaksa gue nginep di rumah salah satu warga di situ. Ya ceritanya udah ngobrol. Bokap tuh masih kayak orang gimana sih bang, antara sadar nggak bengong bokap tuh. Kadang begini bokap tuh. Gue tanya dong sama Pak, ini bapak saya udah nggak apa-apa. Udah yang penting kamu istirahat dulu di sini, kalau orang Jakarta bilangnya gitu. Cuman agak ada campur-campur Melayu gitu bang. Udah kan setengah malam tuh masuk tuh, malam kedua nih gue di kampungan orang. Jadi tuh rumah kayak rumah panggung bang, panggung. Mobil gue posisi di luar, jaraknya nggak jauh dari rumah nih. Itu kan awalnya lampu mati semua kan. Bokap udah tidur tuh. Ya ada sih keluarga dari anaknya itu nemenin gue ngobrol gitu kan. Ketiduran. Gue fokus ke mobil aja tuh bang. Gue liatin kok lama-lama nyala mobil gue teh. Cuman gue mau ke situ kayak takut gue kan sendiri. Nah, kampungan orang gue ngeri kan. Gue duduk di balai-balaian tuh. Jadi lampu yang di belakang itu kan ada lampu kayak lampu dalam itu cetrek begitu. Tuh kadang-kadang nyalain. Cetrek ada tangan. Tahu apa yang gue lihat? Itu sosok yang perempuan yang jenazah gue bawa dari Jakarta ada di situ begini. Gila tuh. Bokap bangun hilang semua, tidur. Nah jadi posisi gue ini kan batasan balai ada kayak semacam buat pegangan gitu. Nah bokap tidur di pojok, ya kan. Gue tidur pas di luarnya itu kan baunya tanah tuh. Bokap madep ke sono. Otomatis gue kan setengah lowong nih. Gue madep ke sono. Gue kan tidur kan orangnya paling suka grepe-grepe kan kalau tidur kan gue.
emang nggak ada, gue jangan aja gue gini tidur biar bisa tidur. Tak dingin, kok tangan buka posisi bokap gue jadi saling ngebelakangin bang, ngebelakangin pantat. Dih, gue ada tangan, kok kecil lama-lama tangan dingin. Pas gue nengok begini, gue nengok dia nyangka ibu ini. Tolong saya pak, tolong saya pak. Gue langsung bangun, mobil ambulan nyala, sirene, mobil ambulan nyala, mobil hidup. Bokap bangun, yang di dalam rumah bangun karena bunyi sirene bangun. Gila, kota. Di situ semua pada ngeliat semua bang. Yang punya rumah, yuk apa sih yang ada di mobil ambulan tuh? Pas gue cek bokap gue, anaknya yang laki, itu bapak-bapak sama istrinya menuju ke mobil ambulan gue. Tahu apa yang di dalam ambulan tuh ada? Itu sosok itu ada, sosok orang tuanya ada, kepalanya doang. Kepalanya doang. Jadi di kurung batang gue udah kayak udah disiapin kepala-kepala gitu bang. Kepala keluarga yang meninggal ini. Nah di tengah-tengah. Itu di depan mobil gue bang, darah semua bang. Di kaca depan, luar, kaca samping, kaca spion, setiran gue, dashboard, wajok gue, darah semua bang, gila. Di bawahnya itu darah kental tuh, darah hitam. Teriak semua, Allahu Akbar, petir langsung joger. Nah selang petir udah ini, nggak hujan nggak apa. Jam 2 pagi itu muncul kepala Bapomet dari tengah-tengah kap atas mobil ambulan gue, teriak, wow. Nah sosok si kakek-kakek ada di tengah-tengahnya. Kamu tumbal berikutnya. Gue bagus ini. Bapak-bapak ini orang bisa bang, orang ngerti. Paranormal lah kalau kata bilang. Ini halusinasi gue aja. Itu cuma halusinasi gue. Deng. Dalam hati gue ngomong, tuh kepala Bapomet yang dari atas muncul ke muka gue percis banget. Tahu bokap gue di mana? Di mana? Di samping mobil ambulan dekat begini. Udah begini bokap gue. Itu kejadian bang yang paling banget gue rasain sampai sekarang tuh. Sampai bokap tuh sampai ke Jakarta kayak orang setengah gila bang. Tapi pas deket itu sadar atau udah pingsan bokap? Udah nggak, dibilang kayak gimana sih? Udah nggak, ini hitam semua. Oke. Hitam semua. Tapi posisi dia pingsan ya? Pingsan. Nah buru-buru cepet tuh, mungkin dia tuh si bapak itu berantem kalau misalnya ngomong tuh ya gue otomatis gue nyelamatin bokap gue dong first kan. Nah sempat gue buka tuh itu kayak semacam kayak tali kayak kafan gitu bang, diikat bokap kaki juga. Nah pas udah gue buka normal lagi tuh, peti kurung batang udah nggak ada, sosok kepala yang keluarga yang mati ini nggak ada. Terus si kakek-kakek lenyap sendirinya. Nah si bapak-bapak itu duduk posisi sila. Yang ada tuh di depan mobil itu, setiran gue tuh semacam kayak ada boneka kecil sama bunga rampai. Di dashboard itu sosok si kepala yang meninggal itu, cewek. Tapi kepalanya doang? Itu hal yang paling, selama gue perjalanan bawa jenazah itu yang paling benar-benar kejam gue. Gila sih. Iya, selang berapa hari kejadian, gue dapat telepon dari Polsek Penjaringan Pluit Jakarta Utara. Itu dia. Rumah yang gue itu yang di Pluit itu rumah sekte bang. Oh. Gue yang bawa buat jadi pertanggungjawaban karena itu di luar dari konteks. Jadi gini bang, surat dari kepolisian diblengin tuh bang, dipalsuin. Gue nggak tahu kan. Orang ngecapnya kepolisian Polsek Pluit ya kan. Gue dikontak lagi. Sempat viral kan itu bang, tahun 2000-an masuk ke kalau nggak salah. Gue sempat diwawancara, cuman muka gue diblurin. Iya kalau nggak salah tuh salah satu TV swasta tuh yang ada di Jakarta tuh.
Tuh rumahnya bang, tahu lu rumahnya? Rumah emang rumah ada pilar, udah rumah tua ternyata bang yang gue masukin itu. Tapi awalnya pas abang lihat mewah dengan pilar-pilar yang ornamen lampu-lampunya yang high class begitulah. Ya lu tahu sendiri kan rumah-rumah daerah Pulut kan nggak ada yang kecil. Gue awalnya rumah mewah, keluarganya perlente semua, jas segala macem, kayak bukan orang prosesi orang meninggal lah, kayak orang prosesi pernikahan lah seperti itu. Gue bilang aduh, gue dari awal gue udah ngerasa kejanggal. Bokap, ini bener gak sih Det alamatnya? Ya bener tuh di jenazahnya di dalam. Dan anehnya gue belum masuk ke dalam dari awal, dikasih ruang doang. Oh di ruang nunggu gitu ya. Dan itu jenazah dari awal juga udah ngerasa ditelantarin dan keadaan keluarga seneng. Kayak bukan ada nggak kan gue bilang kayak bukan acara kematian bang. Malah kayak pesta gitu. Itu minuman tuh merah semua. Dan di bawah petinya itu ada semacam kayak gue lihat terakhir kali pas gue nyaksin tuh kayak semacam ada bayangan kepala kambing gitu, dari bawah peti. Nah tapi yang dari surat polisi itu ke abang buat apa? Kertas kosong doang. Maksudnya tujuannya apa tuh? Buat ngelabuin gua. Secara penglihatan itu gua bener normal, itu ada surat tanda tangan dari polsek setempat, surat kematian dari rumah sakit. Nah pas gue buka, mana pak? Itu kertas biasa. Hah? Cuman ada kayak percikan darah tes gitu di kertas tuh. Di akhir surat kan ada tanda tangan. Percis di tanda tangan itu kayak percikan darah udah lama hitam. Nyiprat. Tapi bau anjirnya masih nyengar banget. Interogasi hampir 2 minggu gue laporan ke polisi itu. Ya indikasinya benar sekte. Nah, tapi pihak polisi berarti udah ngebubarin atau gimana nih? Ya otomatis tuh rumah udah dibubarin. Oh berarti udah kebongkar. Udah kebongkar dan mohon maaf ya, dari forensiknya itu TKP ke dalam nih. Nah kan penelusuran dong jejak-jejak. Nah ini jadi nih polisi ini bawa anjing pelacak nih bang. Pada saat gue nyaksin, bokap enggak kan, bokap masih trauma kan. Gue mau memparja, ditemenin gue mau sama memparja nih. Nah setelah itu masuk tuh ke dalam, ada nih anjing nih ke koridor parkiran mobil dia tuh kan cukup luas kan. Nah samping itu ada kamar kecil bang. Nah tuh si anjing masuk ke dalam. Udah keadaan kotor dah segala macam, diendus di situ. Nah polisi itu yang bawa anjing tuh udah langsung tanda kasih panah begitu, bongkar. Jauh sebelum apa yang gue rasain. Gila, ternyata tuh keluarga ini kubur di situ semua secara bersamaan. Termasuk tuh yang perempuan itu. Berarti dia selama ini dikubur di situ, di dalam rumah sendiri berarti ya? Jadi gue penguak jalannya nih bang. Ngerti gak? Paham gak maksud lo? Iya. Ya kan? Jadi awalnya gue disuruh bawa ini jenazah ke Bengkulu. Ya, tapi tuh mayatnya semua tuh keluarga udah satu lubang dikubur secara massal di situ. Dan ya kita nih, gue jenazah itu dia boneka padi, sosok boneka padi panjang. Ternyata itu buat gue nih bang. Jadi gue tuh ibarat kata pembuka jalan nih bang. Akhirnya terkuak lah ya. Terkuak nih bang. Jadi tuh yang gue gimana ya? Gue suruh bawa ke Bengkulu ini cuman buat apa sih? Alibinya aja bang. Mengalihkan ya. Mengalihkan. Secara kasamata itu benar pure jenazah. Mungkin yang sosok yang si perempuan bilang minta tolong itu kali itu yang dikubur secara massal keluarganya. Di dalam satu rumah itu ada ruangan, di situ dikuburin semua keluarganya. Ternyata yang jahat itu kakaknya. Dia tumbal terakhir tuh anak. Yang gue bawa jenazahnya itu bang, padi bang. Kayak tau loh, yang buat takut-takut orang-orang sawah ya.
Gue penglihatan mah sosok dia perempuan. Dan bikin gue aneh lagi, ini ada darah di sini. Nah, lu tahu kan kalau bulan padi kan, dia semacam ada tusukan begitu kan? Nah, itu dia. Seperti itu, Bang. Makanya dari situ gue pembuka jalan. Jadi gue dikasih ribut juga sama polisi, cuman enggak deh. Gue bilang enggak. Udah cukup nih terakhir ya Pak. Udah kan laporan selesai kan udah. Enggak sampai di situ aja Bang. Si sosok semua keluarga gue nyaksiin dari awal prosesi gue nganter jenazah sampai gue pulang, terus sampai gue diidentifikasi seperti itu. Selang 4 hari kejadian lagi dengan versi yang beda, tapi wujudnya sama. Wujudnya sih korban. Gue habis keluar kota, gue habis dari nganterin jenazah tuh, ngambil jenazah dari kecelakaan nih Bang, korban kecelakaan di daerah Pesanggerahan, korban tabrak lari. Jatuhnya kan dia nggak punya identitas lah. Kalau kita kan bilang kalau nggak tanpa identitas itu, polisi bilang tunawan. Kebetulan bokap gue kena juga piket. Dan bokap kan pulang, gue berdua nih sama Parja, sama kenek bokap gue. Sore gue berangkat, laporan jam 3. Jam 5 tembus baru dapat laporan. Udah gue berangkat ke penyaringan. Samping itu udah aduh itu udah kacau, udah berantakan tuh, udah ngeburek, jadi tabrak kontainer. Udah gue bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat, ya kan, nggak boleh gue singkatin namanya. Udah sekitar itu udah Bang, udah proses, udah semua lancar, ya kan, mayat udah diiniin sama pihak rumah sakit. Nah balik lagi kan dong, Parja yang bawa, bukan Parja, Mang Yanto yang bawa, anak bokap gue. Awalnya sih ini perasaan beda nih, berat. Gue bilang, Bang, apaan? Kita bawa mayat kayak bawa 10 mayat ya. Iya, berat ya. Bannya kali belum, anginnya kayak kurang angin kali, Det. Nggak tahu juga dah. Minggir tuh, sampai minggir. Kagak. Gue tendang gitu ban kan, kiri kanan kan, ban belakang, ban depan. Normal. Gue masuk lagi tuh. Nah pas udah masuk mobil ke mobil tuh masuk ke parkiran tuh kan, sampingnya pohon asem. Gue lap-lapin tuh kurung batang, gue keluarin. Gablek kok katanya. Itu sosok yang dikubur di situ rumah itu Bang, di belakang jejer ngeliatin gue. Kaca spion itu kan kelihatan kan, walaupun jaraknya jauh. Perasaan gue tadi nggak ada orang di belakang. Dah, gue maju lagi dong. Ember gue taruh dong. Gue nengok begini doang. Mimik mulutnya, terima kasih. Hilang, udah kayak orang bego bengong aja. Sadar tuh. Udah kan udah beres-beres, kurung batang gue masukin lagi ke dalam, gue tutup lagi ke belakang mobil kan, gue ke depan tuh setel musik kan, gue nyantai kopi. Yang tuh pulang tuh, bokap datang, udah makan belum Det? Udah, ya udah bokap balik lagi, udah bapak balik ya udah ntar habis balik dah, mobil parkir udah. Gue waktu itu mau beli rokok Bang, gue buka tuh laci dashboard kan, duit segepok Bang. Tiba-tiba ada aja sih. 2 gepokan. Gue tutup lagi. Gue buka lagi. Duit lagi Bang. Sama 2 gepokan. Gue tutup. Gue kunci. Gue pulang. Pak, kamu pilih. Udah besok aja. Sekarang. Udah. Buka. Pada apaan sih? Udah kamu beli aja dah. Gak usah pindah ngomong. Udah. Kober atau gue liat kober sama bokap. Sampai depan mobil, gue buka dashboard, ada tulisan kertas. Tadinya awal kan kertas, baru lihat gue duit doang. Nah pas gue buka laci itu, ada kertas, cari kertas segini. Apa sih, gue masih antara gue, pokoknya ucapan terima kasih udah menolong saya dari masalah ini, dan saya udah dikebumikan secara layak. Terima kasih. Ini ada titipan dari keluarga kami. Ini belum seberapa. Udah gitu doang. Setahu gue tuh.
sebaca gue, bokap jatuh duduk di situ. Dan kebetulannya lagi, emang benar-benar gue lagi, keluarga gue lagi butuh duit bang. Pada saat itu kan nyokap gue sakit. Kan Allah udah ngasih jalan dengan seperti itu kali ya. Udah bersyukur gue. Bokap sampai sekarang gue inget nih almarhum bokap nih. Lo boy dapat rezeki sedikit atau banyak lo sisihin buat orang lain juga. Bokap tuh langsung ke masjid. Ya segepok lagi, selain ke masjid, terserah pihak masjidnya mau. Seperti itu bang cerita gue tuh. Aduh gila, tuh banyak sebelum bang yang gue ceritain mau, cuman kalau gue cerita tuh gila. Berarti ini lu ngirim jenazah ternyata emang bukan jenazah ya. Dan aslinya ternyata emang udah dikubur di dalam rumah satu ruangan itu. Dan kemungkinan dia ditumbalin oleh sekte-sekte yang tersebut. Itu ya. Dari entah itu adeknya atau kakaknya, orang tuanya, yang itu yang penguakan itu korbannya itu. Nah, tapi yang anggota keluarga dia yang tersisa di rumah itu yang itu yang siapa aja? Tersangka. Si kakaknya doang? Jadi tersangka dia. Otak pembunuhnya dia. Gila. Kamu tuh tahu nggak tujuannya dia tuh ngedirin sekte itu apa sih bang? Ya nggak ngerti deh gue. Nggak ada info. Nggak ada info sama sekali, di close. Gila. Jadi udah hukum berat udah, nyawa dibayar nyawa, dan gue tetap di proses masih ada persidangan begitu. Hakim yang memutuskan lah seperti itu. Yang jadi pertanyaan kenapa dia numbalinnya malah keluarga sendiri gitu. Ya, ngerti. Dan gua anehnya pas sampai Bengkulu itu bukan ada prosesi pemakaman, kosong melompong tuh rumahnya sama seperti sama rumahnya yang di Jakarta. Iya. Cuman kakek-kakek doang. Dari awal perjalanan juga ada yang mobil pengiring sampai sekarang udah nggak tahu ujungnya tuh, nggak tahu tuh peniup jalannya itu. Dengan cadar begitu kelihatan, dan sosok yang perempuan anak tadi gitu ada di dalam mobil itu. Ya itu menandakan mungkin bang, kalau itu benar-benar disiksa sama orang-orang yang di dalam mobil tersebut seperti itu. Dan sampai sekarang gue masih tanya itu mobil peniup jalan kemana? Hilang gitu aja ya? Tahu-tahu gue ada di bibir jurang. Iya. Ya kan? Sampai sekarang gue masih tanya itu mobil siapa dan apa tujuan maksudnya sampai gue menuju ke bibir jurang. Gil, kalau enggak itu posisi itu makhluk sosok perempuan itu nunjuk tangan begini. Kalau gue ngebantu setir ke kanan, gue nggak tahu dah tuh bang. Mungkin mau dijadiin, mungkin ya. Mungkin gue nggak ngerti. Kita nggak ngerti, ya kan. Tapi gila sih. Tapi yang lebih parah tuh tadi kan bokap abang ya yang sampai tiba-tiba di gitu. Itu dia. Kagetnya gue seperti itu. Nah tapi menurut keterangan bokapnya, dia sadar nggak sih bang pas lagi entah diikat apa lagi diapain gitu, dia cerita nggak ke abang? Kalau bokap terakhir cerita sama gue kemarin-kemarin sebelum bokap meninggal tuh ya, sempat cerita kalau dia tuh ada di suatu ruangan yang gelap gulita tanpa ada pencahayaan. Dia ngeliat sekelebat ada kepala kebo beriringan jalan, kepala kuda, cuman palanya doang ngeliat. Kepala-palanya doang ya. Nah tapi kan semua juga berarti identik, itu cuma kepalanya doang ya, entah itu kepala yang kayak kerbau, manusianya juga kepalanya doang. Berarti kemungkinan besar nih, tumbalnya caranya dibunuh, digorok. Cara digorok. Kemungkinan besar ya, kita juga nggak tahu. Makanya gue itu yang paling benar-benar paling biadab selama gue nganter jenazah yang kosong melompong itu, ternyata gue cuman cuma seponggoh boneka dari padi begitu. Orang-orangan sawah lah ya. Gila. Itu gue coba buat alibinya dia doang, buat ngalihin supaya ngekecoh. Ternyata ya itu yang ditunjukin sama sosok yang perempuan tadi yang dibantai itu. Dia ngasih petunjuk bang. Kalau gue bilang mas, secara nggak langsung dikasih petunjuk seperti itu. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Dedi nih mengenai tentang perjalanannya mengantar jenazah ya Bang ya. Tapi ternyata jenazahnya bukan orang ya Bang yang dibawa, malah kayak orang-orang sawah ternyata. Dan ternyata di balik semua itu ada kejadian yang parah ya Bang ya. Dan terkuaknya sebuah sekte lah yang di daerah Jakarta, dan itu udah parah banget sampai banyak tumbal ya Bang kalau dibilang. Iya, lebih dari 10 kalau berarti.
tuh sampai polisi udah ngegerebek lah ya. Berarti udah bukan berita kecil lagi, tuh udah berita besar seharusnya sih. Udah nih, terima kasih banyak nih Bang Deddy nih udah sama-sama berbagi kisahnya lagi nih. Iya. Bagaimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga di sini seperti Bang Deddy, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Deddy juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.